sempat memang kuat sehingga kita bisa bertemu. Makanya salah satu saran sekali saya berikan kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, betul-betul berkorban dari salah satu forum yang selalu saya rindukan, yang selalu saya kangen adalah forum di lapas ini. Aku usaha pokoknya kalau sesuatu ini benar-benar menghalangi aku dari. Dan ini saya kira salah satu ngaji yang tidak ada actingnya. Enggak, ini memang dari saya harus guyon supaya lucu, harus ini supaya apa itu enggak. Jadi dan pada pas saya mau sama Husna kelihatan kalau saya nggak pernah ikut mangat-mangat suara banter, nggak pernah. Sebab orang untuk bersuara, untuk bisa ngomong itu butuh fokus, butuh kekuatan. Kekuatan itu nggak pasti orang. Saya tidak terlalu kuat untuk bisa bersuara keras di sini. Saya tidak terlalu kuat untuk bisa mempercayai pimpinan banter di sini. Karena apa? Karena di sini kuat banget. Saya melihat dengan ini. Ya, hanya kosong itu baik. Kosong itu baik. Kontrol gak ono. Rumah sudah jauh. Keluarga jangan komunikasi. Iya. Iya, tuh. Kosong sebelah itu sini. Bener apa bener? Bener. Kosong. Nah, di rumah kosong itulah kok kemudian ono sing takon. Ada yang bertanya. Misalnya, ya Allah, Gusti Allah ini gitu. Jos, misalnya dengan orang tertentu berarti Gusti Allah ini jos. Terus sebenarnya Allah sedang memanggil. Saya itu untuk ngaji acting, untuk ngaji panggung. Saya itu cuma seperti itu. Gusti Allah sendiri menjawab pertanyaan itu dalam Al-Quran. Nah, salah dia mau harus ayat apa orang ayat 2. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika ada hamba yang bertanya tentang aku, maka aku ini dekat. Jadi jawabannya tidak mengatakan katakan wahai Muhammad dekat, tidak seperti itu. Berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Kalau ayat yang lain itu yang selalu nakal itu udah hukum amr. Ketika ada orang yang bertanya tentang aku, katakan kepada mereka bahwa aku itu urusan Tuhanku. Jadi jawabannya itu masih dititipkan kepada Nabi. Katakan kepada mereka. Bahwa selalu nakal hobi wal maisir fi manifun kabirun. Ketika ada yang bertanya tentang apa maisir, hal yang komer dan perjudian, katakanlah kepada mereka keduanya itu ada manfaatnya tapi dosanya lebih besar. Katakanlah seperti itu. Katakanlah. Jadi ada titipan itu jawaban. Tapi ketika ada orang yang hatinya itu bertanya tentang Gusti Allah, jawabannya itu langsung fakini korek, maka aku ini dekat. Maka aku dekat. Jadi auto. Otomatis ketika ada orang itu bertanya Gusti Allah ini, Gusti Allah ini, Gusti Allah kok ini takdirku kok ini dan sebagainya, maka aku ini dekat. Saat itu juga Allah menyatakan bahwa dirinya dekat. Contoh misalnya Pak Kaswadi, saya yang Pak Kaswadi, namanya saya begitu, dan yang lihat yang ini, Caga ya, Caga. Yang jenengan paling pertama lihat bagaimana? Bawah ya. Tapi berpikir kalau melihat yang paling bawah dulu, enggak kan? Itulah peran Gusti Allah. Sedekat itu, tanpa dipikirkan oleh beliau, sedekat itu Allah memerankan beliau untuk memandang bagian bawah. Padahal Caga ini kan dari bawah ke atas semuanya. Tapi beliau tanpa kesadaran, tanpa niat, langsung melihat ke bawah itu. Sedekat itulah peran Gusti Allah. Sedekat itu Masya Allah. Dan berapa kali kita melupakan kedekatan tersebut, berkali-kali. Makanya kita sering merasakan kekosongan, kita sering merasakan ketiadaan, kita sering merasakan kesendirian. Mungkin karena kita kurang menyadari kedekatan ini. Maka kita beritahu senantiasa takut ya Allah,
Meskipun Allah sudah dekat, tapi kita disuruh mendekat. Kenapa? Karena kesadaran kita belum sebelumnya hidup. Kita perlu menambahkan kesadaran tersebut supaya lebih dekat, lebih dekat dan lebih dekat. Nah itu yang bisa kita andalkan, dan itu yang bisa kita terus-menerus pegang. Karena kita tidak mungkin selamanya bisa curhat pada teman, karena teman kita juga memiliki masalah tersendiri. Kita harus perlu ambil, kalau di sini kepala harus perlu ambil, sebenarnya ngurusi ya. Dan di sini itu setengah-setengah mirip alam bahasa. Bahasa itu kan artinya apa sih? Pembatas antara dunia dan akhirat. Pembatas itu bahasa. Dengan sebenarnya dibeli tembok. Tembok itu pembatasnya. Pembatas itu bahasa apa? Bahasa. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa-apa. Cuma menunggu sesuatu dari luar. Wong meninggal yang mungkin kira-kira menunggu doa dari yang masih hidup. Amalnya terus. Dengan di sini juga tidak punya akses banyak untuk bisa kemana-mana. Saya di sini semua karena apa? Kita punya banyak sentuhan hati. Meskipun pertemuan kita tidak terlalu sering, tapi insya Allah dari pertemuan yang sedikit ini, sentuhan hati. Ya, di antara kita yang kita bicarakan adalah Allah, Nabi Muhammad, Allah, Nabi Muhammad, Allah, Nabi Muhammad. Semakin kita bertemu, bertambahlah cintaan kita pada Allah, cintaan kita pada Allah. Tidak ada yang lain. Kita nggak bicara apapun di sini, nggak bicara proyek apa. Kita bicara ini cara kita bisa dekat dengan Allah. Dan orang yang di akhirat nanti pada masa ini mendapat perlindungan langsung dari Allah adalah salah satunya orang yang mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Dan itu adalah momentum. Mulanya aku selalu menjadi semua. Kalau kemarin biasanya ada sesuatu itu foto sendiri masih mungkin bisa tinggalkan dia, tapi ini tak mengenal. Meskipun misalnya yang sini ini acara gede gitu, ini Jakarta ini. Saya pilih di sini karena Jakarta saya nggak diundang. Dari dan nanti di akhir apa sini pas ngaji monggo tidak ada ngaji barangkali ada yang punya atau apa monggo sama Pak Yusuf sama teman-teman yang dari Beliau yang lain. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa sekarang bisa mungkin kami bisa, kalau tidak bisa ya kita akan juga kalau kita tidak tahu segala hal. Kalau tidak dengan bicara depan blog, kita di sini juga tidak punya kepentingan apa-apa selain kita itu ngajak ya teman-teman untuk hati kita kuatkan, hati kita tahan, hati kita mantapkan supaya kita punya kecintaan yang semakin besar pada Allah, pada Rasulullah. Dan di surat Al-Baqarah ayat itu sedikit kita mengingat kembali bagaimana sifat Rasulullah itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Laqad ja'akum sungguh datang kepada Rasul seorang Rasul min anfusikum dari golonganmu sendiri, golongan manusia. Yang sifatnya adalah azizun 'alaihi ma 'anittum, berat rasa olehnya penderitaan. Jadi dengan menderita apa itu berat bagi Rasulullah, berat. Harisun 'alaikum, beliau sangat menginginkan kebaikan untuk kita semua. Beliau menginginkan Rasulullah dan beliau memiliki walas kasih yang luar biasa. Mudah-mudahan juga pertemuan siang ini bisa berkah semakin mantap dari kita, menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, dan kita semakin mencintai sunnah-sunnah beliau. Dan cukup dari saya. Mari akhiri seperti biasa sholat Jibril bersama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah